Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Insya Allah pagi ini kalian selalu sehat walafiat tanpa kurang apapun. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya. Semoga syafaatnya tercurah pada kita pada hari akhir. Anak-anakku semuanya, untuk pagi ini Pak Junet ingin menjelaskan tentang ekonomi yang materinya akan Pak Junet jelaskan setelah sampai. Berjumpa kembali dengan pelajaran ekonomi yang untuk kali ini akan Bapak berikan mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apakah sih arti definisi pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan di mana terjadi suatu peningkatan produksi nasional bruto atau produk domestik bruto suatu daerah, peningkatan pendapatan per kapita, dan juga peningkatan jumlah fasilitas umum serta infrastruktur. Produksi nasional bruto atau GDP adalah sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam satu tahun dalam berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima warga negaranya. Yang kedua adalah produksi domestik bruto atau gross domestic product. Jika produksi nasional bruto PNB atau gross national product GDP dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh warga negaranya dimanapun ia berada, maka produk domestik bruto atau DPD atau gross domestic product didapat dari pendapatan negara berdasarkan wilayah atau teritorialnya. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah terjadi laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang pesat. Yang kedua adalah perkembangan level produktivitas masyarakat. Yang ketiga, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. Yang keempat adalah tingkat urbanisasi yang tinggi. Yang kelima, adanya ekspansi pada negara maju. Yang keenam, terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya alam atau sering disingkat dengan SDA. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang disingkat dengan SDM. Yang ketiga adalah akumulasi modal. Yang keempat adalah tenaga manajerial dan organisasi produksi. Yang kelima adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam adalah kestabilan politik administrasi pemerintahan. Sedangkan yang ketujuh adalah aspek sosial dan budaya. Perbedaan pembangunan ekonomi. Yang pertama, beberapa ciri-ciri. Beberapa ciri-cirinya seperti ini perbedaan dengan pembangunan ekonomi. Sedangkan rumus daripada faktor pertumbuhan ekonomi akan nampak seperti ini. Faktor utamanya adalah sumber daya alam dan semuanya. Perbedaannya seperti ini. Rumus dan contoh soal bisa kalian lihat. Definisi dan elemen pembangunan. Elemen pembangunannya adalah pembangunan sebagai suatu proses, pembangunan sebagai suatu usaha yang bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka yang panjang. Tujuan indikator pembangunan ekonomi tujuannya adalah meningkatkan ketersediaan barang dan jasa, meningkatkan pendapatan per kapita, 3 mendorong kebebasan untuk membuat pilihan ekonomi dan sosial secara bertanggung jawab. Faktor dan hambatan yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor ekonomi non-ekonomi. Faktor ekonomi sumber daya alam, sumber daya manusia, keahlian, serta kewirausahaan. Faktor non-ekonomi, kondisi politik, sosial, budaya, kelembagaan, serta sistem yang berlaku pada masyarakat. Dampak positif pembangunan ekonomi itu dengan melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan sebuah kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar, bisa mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi akan membuat terbukanya sebuah lapangan pekerjaan, terciptanya bagian lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi, dan yang terakhir melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya sebuah perubahan struktur. Dampak negatif pembangunan ekonomi, dengan adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana serta berakibat kerusakan dari lingkungan hidup. Industrialisasi akan menyebabkan
berkurangnya bagian lahan pertanian, tersingkirnya atau hilangnya dari habitat alam antara alam hayati maupun hewani, yang terakhir akan terjadinya pencemaran udara, air serta tanah dan perilaku akan tidak disiplinnya manusia. Ini adalah dampak dari kegiatan pembangunan ekonomi. Hanya sebegitu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa akum. Baik, anak-anak sekalian, tiba saatnya kita pada akhir untuk periode tadi berikut ini. Nah, setelah itu harapan Pak Junet kalian bisa untuk mempraktekkan apa yang sudah Pak Junet selesaikan atau Pak Junet jelaskan di video tersebut. Insya Allah ini sebagai bahan pembelajaran kita untuk bisa maju ke depannya. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.